Sebagian warga Rempang telah bersedia untuk pindah dari rumah mereka ke tempat yang disiapkan oleh Badan Pengusahaan BP Batam. Terdapat 291 kepala keluarga di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Batam sudah mendaftar. Tapi baru 3 kepala keluarga di Sembulang yang pindah. Menurut BP Batam, relokasi warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City dilakukan tanpa ada paksaan atau intervensi pihak manapun. Kepala BP Batam Muhammad Rudi juga mengakui mayoritas warga tak mau dipindah ke rusun sehingga pihaknya menyiapkan ruko. Kita beri kesempatan kepada masyarakat yang ingin menerima relokasi, boleh berebut uang, boleh tempat yang kita siapkan. Kalau bicara rusun, hampir 99,99% mereka tak mau. Maka saya sudah tak pernah bicara rusun lagi sebetulnya. Rusun banyak pun hari ini mereka nggak mau, mungkin terbatas ruang geraknya itu ya. Maka kemarin mintanya ruko. Kalau ruko udah kita siapin, jumlahnya mungkin hampir 500 lebih sudah ada. Dan rumah landed mungkin yang belum siap, tapi kemarin kita suruh Pak Wan yang membawa itu segera diselesaikan. Sementara itu rencana relokasi 4 desa di Pulau Rempang yang awalnya dijadwalkan pada 28 September akan dibahas ulang untuk memprioritaskan pendekatan persuasif ke warga. Dari Batam ke Pulau Riau, tim TV One mengabarkan. Baik pemirsa, hingga saat ini kita akan sajikan apa data dan fakta terbaru dari kasus Rempang. Anda bisa melihat bagaimana perjalanannya dari tahun ke tahun kasus ini, dan tahun 2023 ini akan dibuat Rempang Eco City. Nah ini kami bawa Anda melihatnya di mana BP Batam dan Pemkot Batam bekerja sama untuk bisa membangun Rempang Eco City tahun 2006. Kemudian kita akan beralih ke data berikutnya 2004 maksud kami, dan juga di tahun 2023 apa yang terjadi hingga saat ini dan juga sempat menuai reaksi dari masyarakat. Nah ini dia, Rempang Eco City masuk program strategis nasional sesuai dengan Menko Bidang Ekonomi yang juga berupaya untuk bisa meningkatkan investasi di tanah air. Kasus Rempang ini juga menuai perhatian dari masyarakat bagaimana upaya penyelesaiannya. Nah, proyek ini juga menggunakan lahan, Anda bisa baca sendiri bagaimana luasnya lahan yang dibutuhkan untuk Rempang Eco City atau pelaksanaan proyek ini. Dan kita harapkan akan ada solusi yang kita juga akan dengarkan dari para narasumber kita. Direncanakan nanti memang berdiri pabrik kaca di sana dan juga apa yang menjadi kompensasi untuk warga. Baik pemirsa, hari Senin 25 September lalu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka mengadakan rapat terbatas ratas yang membahas penyelesaian dari kasus Rempang ini. Arahan pesan dari Presiden Jokowi adalah mengedepankan kepentingan masyarakat menjadi hal utama sebagai solusi bersama yang kita harapkan juga hasilnya adalah berakhir dengan happy ending. Lalu seperti apa solusi yang dilakukan? Karena informasi terakhir juga sudah banyak warga yang mulai setuju untuk bisa melakukan pergeseran. Lalu apa itu pergeseran? Apakah berbeda dengan awalnya ada wacana untuk menjadi relokasi? Untuk bisa menjelaskan hal ini sudah hadir di samping saya Menteri Investasi dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bahlil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Bahlil. Baik, selain Pak Bahlil juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari Bang Nasir Jamil selaku anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik. Pak Bahlil, langsung saja kita sudah dengarkan sempat saya singgung tadi bagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo. Dan untuk itu juga untuk bisa mendapatkan solusi terbaik, Bapak langsung datang ke sana, menengok ke sana, melihat apa kebutuhan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, apa hasil temuan Bapak dari kedatangan tersebut? Ya Mbak, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang investasi di Rempang. Ini adalah kita kan pemerintah sekarang kan lagi gencar-gencarnya mendorong hilirisasi. Iya, betul. Kita sudah melakukan itu start dari nikel. Terlepas dari plus minusnya, hilirisasi nikel sekarang alhamdulillah cukup tumbuh pesat. Dari total ekspor kita 3,3 miliar di 2017-2018, sekarang sudah mencapai 33 miliar US dollar, naiknya 10 kali lipat. Nah setelah kita selesai di nikel, kita sudah fokus nikel, kita cari lagi komoditas apa yang akan kita dorong hilirisasi. Tembaga, kemudian boksit,
sudah kita juga larang ekspor. Nah ternyata kita punya satu sumber daya yang cukup luar biasa, yaitu pasir silika dan pasir kuarsa. Pasir silika sama pasir kuarsa ini adalah bahan baku untuk membuat solar panel dan kaca. Dan kemudian kita cari investornya. Dapatlah investor dari Xinji ini. Nah awalnya perusahaan ini melakukan investasi tidak di Indonesia, di negara lain. Lalu kemudian kita bagaimana caranya menawarkan untuk masuk di Indonesia. Alhamdulillah itu terjadi. Dan saya sendiri yang ke China tanda tangan MOU-nya. Dan lokasi yang dipilih itu adalah bersama-sama berpapasan karena kita butuh bibir pantai yang bagus, yaitu adalah Rempang. Rempang ini di Kepri. Nah itu cerita awal perusahaannya. Nah sekarang masalahnya itu adalah kenapa bisa rame-rame, kan itu persoalannya. Betul. Wilayah Rempang ini adalah wilayah yang dikuasai oleh BP Batam. Yang memang tadi sudah diberitakan itu sudah lakukan perjanjian MOU. Jadi kerjasamanya ini Pak Jamil sudah dari 2004. Pak Jokowi masih belum jadi wali kota, saya masih jadi aktivis, baru selesai jadi aktivis waktu itu. 2004. 2004. Saya udah di DPR. Nah, apa yang di DPR? Kita baru selesai sepatu miring itu kita kan. Nah, bedanya di situ. Pak Jokowi waktu itu belum jadi wali kota, Pak wali kotanya 2005. Ini biar cerita dulu, biar utuh ini barang. Nah kemudian karena dia di dalam areal BP Batam, ini belum bisa dilakukan oleh MEG. MEG itu adalah perusahaan yang kerjasama sama BP Batam. Kemudian diputuskanlah untuk lokasi di sini. Dalam proses selanjutnya, MEG akan mengelola itu secara baik apabila clear and clean. Clear and clean dimaksudkan itu adalah termasuk pergeseran dari masyarakat yang di sana. Total area Rempang ini Mbak, itu bukan 16.000, 17.000 lebih. Baik. Tapi 10.000 lebih itu hutang lindung, selebihnya itu HPK. Dan setelah dicek di sana, saudara-saudara kami yang ada 3 klasifikasi. Ada saudara-saudara kami yang sudah turun-temurun di sana. Dan itu dari kita bisa lihat dari peta geospasial. Kemudian ada saudara-saudara kami yang baru datang di atas tahun 90-an. Dan ada saudara-saudara kita juga yang baru datang di atas tahun 2010. Nah, sudah tentu penanganan masalah ini berbeda dengan memang orang sudah turun-temurun di sana. Nah, apa sih penyebab masalahnya? Jujur aja saya katakan, Mbak. Kami BP Batam khususnya dalam melakukan komunikasi itu formulasinya tidak tepat. Harusnya dikomunikasikan dengan baik-baik. Jadi proses awalnya itu memang ada terjadi miskomunikasi dan kita akui. Lalu kemudian akibat kondisi seperti itu, Pak Presiden memerintahkan kepada saya untuk turun langsung ke lapangan, mengecek apa itu masalah. Kemudian saya turun, didampingi oleh Pak Mendagri, kemudian Menteri ATR, sama Wakapolri. Kemudian setelah kami rapat koordinasi, saya turun langsung ke lokasi. Tanpa ada ajudan, tanpa ada pejabat, saya datang langsung ke toko, ke rumahnya, toko Pak namanya Pak Garisman. Ini adalah toko orang tua yang dituakan lah, ketuanya di sana. Dan beliau sangat orang baik sekali. Saya datang sendiri, sholat maghrib di rumahnya. Saya seperti anak dan orang tua, duduk bicara, ingin tanya apa sih masalahnya. Jadi apa yang saya dapatkan di sana Bang Jalil? Yang pertama, mereka itu bukan menolak investasi. Mereka mau investasi. Tapi caranya yang baik. Caranya yang baik. Dibicarakanlah dengan rakyat yang baik. Apa yang mereka minta? Pertama adalah mereka tidak mau dilokasikan ke Galang. Tadinya konsepnya itu ke Galang. Mereka nggak mau. Dia bilang saya, Pak Menteri, anak Menteri, kami ini orang Rempang, bukan orang Galang. Janganlah kami digeser, janganlah kami dilokasi ke Galang. Terus saya bilang, maunya Bapak bagaimana? Kami lah digeser di kampung yang masih di Rempang. Satu. Yang kedua, apalagi Pak? Tolonglah kuburan-kuburan para leluhur kita, orang tua-tua kita jangan dibongkar. Yang ketiga, apalagi hak-hak rakyat itu harus semua transparan jelas. Nah, kemudian saya uraikan di sana bahwa yang pertama semua permintaan mereka Mbak saya ikutin. 3 permintaan tersebut. Ada 4 sebenarnya. Termasuk dengan keterlibatan masyarakat
untuk ikut mengambil bagian di investasi, tidak hanya buruh kasar, Baik, tapi itu yang juga keempat. menjadi pengusaha. Ya, itu yang baik. keempat. Kemudian apa yang kita putuskan? Pertama, oke, tidak kita relokasi ke Galang. Kita geser aja ke Pulau Rempang yang namanya Pulau... Entar, saya buka peta dulu biar jelas barang ini. Kita geser ke Pulau Tanjung Banun. Itu cuma 3 kilo dari beberapa kampung. Yeah. Dan untuk kawasan industri yang 7.000 lebih itu, kita fokuskan aja ke 2.300 hektar. Karena memang yang dipakai cuma 2.300. Baik. Jadi selebihnya udah itu nanti soal lain lah. Baik. Yang berikut adalah kompensasinya apa yang dapatkan? Seluruh saudara-saudara kami di sana, karena sebagian turunan Sulawesi. Ya. Saya juga kan ada dari Sulawesinya, makanya aku juga air mata aku keluar di sana itu. Jadi saudara-saudara saya di sana secara turun-temurun itu, mohon maaf, belum punya alas hak tanah itu. Maka kemudian kita bikin solusi adalah setiap kakak itu dikasih tanah 500 meter. Baik, ya. Sertifikat hak milik. Uang kompensasi rumah tipe 45. Bagi yang punya warga yang punya rumah di atas tipe 45, contoh harganya 500 juta, itu akan diganti berdasarkan penilaian KJPP. Yang berikut adalah tanah tumbuh keramba semua diganti berdasarkan aturan. Oke. Yang berikut juga adalah kuburan-kuburan tidak dipindahkan. Baik. Kita bikin dia rapi bagus, pagar dia pakai gapuranya untuk para leluhur ini kan kita harus ngaji hari Jumat, puasa hari raya gitu kan. Nah kampung mereka kita bikin semacam satu semacam museum mini begitu sebagai napak tilas sejarah di situ. Baik. Dan kemudian kita dorong untuk masyarakat yang bisa menjadi pengusaha berkolaborasi pun kita Ikut investasi. lakukan. Baik, mungkin sampai poin di situ dulu, Ya. Pak Bahlil. Mana Nasir Jamil melihatnya bagaimana? Kalau tadi awalnya Pak Bahlil sudah memberikan kronologisnya seperti apa terjadinya masalah, mereka minta seperti itu, kemudian ada solusi yang ditawarkan? Ya, pertama tentu kita salut ya dengan Menteri Bahlil ya yang datang ke sana tanpa ada ajudan dan sebagainya. Sehingga dalam benak saya mengatakan untung ada Bahlil. Kalau tidak pemerintah bahlul di Pulau Rempang. Jadi bahlul dia di sana. Untung ada Bahlil kira-kira begitu. Tapi jangan GR dulu dong, kan kira-kira begitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita mencermati peristiwa itu ya dari awal September hingga akhir September saat ini, itu kan ternyata memang ada sesuatu yang yang dilihat ya. Pertama soal pemahaman negara terkait dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Kemudian juga bagaimana negara, pemerintah melihat masyarakat yang ada di Rempang itu. Jadi sebenarnya pemerintah saya paham ya, dia ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tapi sayangnya pemerintah atau negara tidak mampu ya melihat sistem nilai dan keyakinan yang dominan yang ada di tengah-tengah masyarakat di Rempang sana. Oke. Bahwa kita tahu bahwa tradisi di sana sudah sangat dominan sehingga membentuk apa yang disebut dengan personality culture dalam setiap individu. Oleh karena itu sebenarnya Menteri Bahlil, persoalan pembangunan itu masalahnya adalah masalah komunikasi, ya, masalah literasi, masalah training, masalah resosialisasi dan juga soal difusi kultural dan lain sebagainya. Dan ini yang tidak dilihat oleh pemerintah gitu loh. Kita lihat tadi sejak 2004. Pernah nggak dikomunikasikan dengan baik pada masyarakat setempat? Ada nggak training-training kepada pemuda setempat, masyarakat setempat bahwa mereka nanti akan dipekerjakan? Kenapa? Karena ternyata dalam catatan ya investasi yang banyak itu tidak berkorelasi dengan masuknya tenaga kerja. Tahun 2013 kalau tidak salah ada 400 triliun. Ya investasi, tapi hanya memperkerjakan 1,83 juta. Kemudian di tahun 2022 kalau tidak salah saya, nanti dikoreksi, ada 1.207 triliun investasi, tapi hanya menghasilkan lebih kurang 1 juta tenaga kerja. Jadi tidak melulu kemudian investasi yang banyak kemudian berkorelasi dengan tenaga kerja, sehingga kemudian orang-orang dalam itu tidak mendapatkan kesempatan. Itu sebab saya katakan tadi, pembangunan itu masalahnya adalah komunikasi, Betul. kemudian literasi, kemudian training, melatih orang-orang setempat agar mereka siap kemudian masuk dalam tenaga kerja. Kemudian resosialisasi, nggak pernah disosialisasikan. Kemudian kemudian ada difusi kultural di situ. Nah ini sebabnya. Jadi karena menganggap rakyat itu sebagai objek pembangunan, bukan subjek. Itu akibatnya terjadilah
guncangan di dalam Betul. masyarakat tersebut. Adanya benturan tersebut, Bang Nasir Jamil Iya. mungkin sampai di situ. Iya, tapi Jadi untung ada Bahlil, kalau enggak Bahlul pemerintah di Rembang. Oke, Pak Bahlil nanti bisa diberikan tanggapan terhadap masukan-masukan, koreksi-koreksi, concern dari Bang Nasir Jamil, tapi setelah jeda berikut ini termasuk juga mempersiapkan harus ada training terhadap masyarakat di sana untuk bisa berpartisipasi dalam investasi ini bukan sebagai buruh tenaga kasar saja, tapi juga memang sebagai pengusaha. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini lebih lanjut, tapi setelah jeda kami segera kembali. Iya, harus